masih di perhelatan Gias 2023. Nah, ini banyak sekali ya merek yang berpameran di sini. Ya. Nah, boleh saya bilang ini adalah perhelatan pertama yang banjir merek baru. Terutama merek-merek mobil dari Tiongkok atau China. Nah, kita mau keliling nih ke masing-masing booth nih. Kita pengen sambangin ada merek apa aja dan ada tipe unggulan apa aja yang mereka hadirkan. Yuk, nih di belakang saya udah ada beberapa merek. Ya, bisa kelihatan ya. Oke, gak usah lama-lama, kita datengin ya satu-satu. Yuk. Nah, pertama udah pasti pada tahu dong merek di belakang saya ini ya, dia udah eksis di Indonesia sejak 6 tahun lalu dan selalu konsisten ikut pagelaran motor show. Nah, di booth ini udah banyak model-model yang ditampilkan dan yang pastinya udah pada familiar ya. Dari mulai passenger car sampai sekarang dia merambah ke commercial car, juga gencarin electric car. Nah, dia passenger car ada MPV Cortez, MPV Convero, ya di SUV-nya dia ada Almas, ada Alphard. Semua udah pernah kita bahas lengkap di video kami sebelumnya ya. Lalu di komersial dia ada Wuling Formo Max. Juga di electrical ada REV, ya mobil listrik buat komuter, kapasitas 4 penumpang, 2 pintu, ya yang terakhir di launching di sini harganya kurang dari 200 juta. Wah, menarik banget ya. Itulah inovasi gebrakan dari mobil China yang dimulai dari merek Wuling untuk eksis di Indonesia selama 6 tahun. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut ke merek berikutnya yang eksistensinya berbarengan dengan Wuling, yaitu DFSK yang sudah dirakit di Indonesia. Ya, untuk segmen passenger car dia punya SUV yang dinamakan Glory, ada 2 tipe. Lalu untuk komersialnya ada namanya Glora. Nah, menariknya ini Glora tuh ada dalam bentuk minivan juga pickup. Ya, dan istimewanya Glora ada varian yang elektrik. Ini menjadikan Glora EV sebagai mobil komersial elektrik pertama yang dijual resmi di Indonesia. Nah, di perhelatan kali ini DFSK resmi meluncurkan merek turunannya, yaitu Ceres, di mana wujudnya sebuah microcar untuk komuter ya yang digadang jadi pesaingnya Wuling REV, dan harganya juga cukup terjangkau untuk sebuah electric car yang sama-sama di bawah 200 juta rupiah. Wah, menarik banget ya. Oke, ini kalau udah kayak gini nih merek Jepang mesti waspada nih. Yuk lanjut ke merek berikutnya. Nah, merek berikutnya yang baru aja comeback ke Indonesia yaitu Chery, di mana 1 atau 2 dekade lalu sempat dijual di Indonesia dan saat ini kembali mencicipi pasar otomotif di Indonesia. Chery balik lagi dengan memulihkan nama baik mobil produksi China ya. Nah, di sini ada beberapa tipe unggulan mereka. Ya, ada yang kebanyakan SUV, ada Tiggo 7, Tiggo 8, dan juga Omoda sebagai crossover unggulan mereka nih yang peminatnya banyak banget ya. Kalau kita lihat build quality-nya juga udah nggak main-main nih, udah setara mobil Eropa ya. Di belakang saya ini adalah produk terbaru mereka yaitu Omoda EV ya, dimana ini salah satu unggulan model mereka yang berbasis electric car. Nah, harganya pun juga kompetitif nih, mengisi celah yang ditinggalkan oleh
mobil Jepang di kategori tersebut yang udah harganya semakin naik. Dan Chery ini menawarkan harga yang lebih terjangkau dengan fitur yang melimpah. Oke, yuk kita lanjut lagi ke merek berikutnya. Masih banyak nih, ya. Yuk. Oke, tadi kita udah mampir ya ke boothnya Wuling, DFSK, dan Chery yang udah eksis lebih dulu di Indonesia. Nah, sebelum kita sambangin merek-merek baru lain yang juga dari Tiongkok, nah, saya punya rekomendasi nih untuk kalian yang udah punya mobil-mobil tadi yang mau upgrade audionya. Ya, kita ada satu brand audio dari Indonesia, namanya Domination Audio. Nah, di situ lengkap dia punya lini produknya. Mulai dari speaker set, ya, mulai dari prosesor, ya, boombox, subwoofer kolong, lengkap banget dan itu semua kompatibel buat mobil-mobil yang ada di Indonesia. Kita udah pernah review brand Domination Audio ini diaplikasikan ke beberapa merek mobil tadi. Nah, bisa dilihat di video-video kami sebelumnya. Untuk lini produknya, kalian bisa sambangi akun IG-nya Domination Audio dan juga bisa temui produknya di sejumlah gerai audio mobil yang terdekat di kota Anda. Oke, yuk lanjut kita sambangi ke merek mobil Cina berikutnya. Nah, ini dia salah satu mobil Tiongkok yang bikin gebrakan di Indonesia. Ini adalah Neta. Neta ini adalah perusahaan startup mobil listrik asal China yang belum lama eksis di negara asalnya. Ya mungkin kalau di Amerika sekelas Tesla kali ya. Oke, dan menarik ya, mereka datang ke sini untuk mencicipi pasar otomotif di Indonesia dengan menghadirkan 3 jenis mobil sekaligus. Ya, dimulai dari yang paling kecil dulu nih, Neta V yang bergenre crossover, ya, dengan harga mulai 370 jutaan dan itu udah mobil listrik. Dan yang dihadirkan di sini juga semuanya electric car. Oke. Setelah Neta V ada juga Neta U ya, yang genrenya SUV. Ya, dimensinya lebih besar, kira-kira sekelas dengan SUV mobil Jepang yang udah eksis di Indonesia. Nah, paling menarik lagi adalah di samping saya ini. Ya, sekilas mungkin kayak sedan biasa, tapi sebenarnya ini sports car loh. Wah, sports car ya, lihat dari desainnya yang kayaknya nggak kelihatan ya kalau ini mobil Cina ya. Ya, dan ini keempat pintunya frameless ya, sudah pintu depannya tuh model gullwing ya, bisa membukanya ke atas ya, dan ini yang kayaknya belum dijual sih, baru diperkenalkan, tapi ini menarik banget kalau memang beneran dijual di sini. Nah, kita tunggu ya gebrakan dari Neta ya. Seberapa serius merek ini akan eksis di Indonesia dan seberapa diterima oleh pasar otomotif di Indonesia. Oke, yuk. Habis dari sini kita mau ke merek lain lagi, masih banyak lagi nih. Ayo. Nah, ini dia satu lagi mobil asal Tiongkok yang hadir di Gias dan pertama kalinya menampilkan satu kendaraan berupa large size MPV seukuran Toyota Alphard tapi lebih besar lagi, dan istimewanya ini fully electric ya, dan Maxus ini berada di bawah naungan Indomobil Group. Nah, mau tahu detailnya gimana? Tonton video kami ya sebelumnya. Kami udah bahas secara lengkap luar dalam di video sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini berikutnya saya udah tiba di satu booth yang isinya ada 3 merek mobil Cina. Ya, ini ada di booth GWM ya, Great Wall Motor, dan masih di bawah naungan Indomobil Group. Di booth ini ada 3 merek nih, ada Haval, ada GWM Tank, dan ada Ora. Nah, masing-masing punya keunggulan sendiri dengan genre model yang beda-beda nih. Yuk kita spill masing-masing mereknya ya. Yuk. Oke, kita mulai dari Haval. Nah, Haval ya, jadi HAVAL. Ya, kita lihat bentuknya ini benar-benar SUV, desainnya kayak SUV Eropa ya, dengan menonjolkan kemewahannya nih, kemewahan desain ya. Dan ini menariknya, ini dia punya mesin hybrid, di mana kombinasi motor listrik dengan engine-nya menghasilkan tenaga hingga 250 horsepower.
makin gila. Torsinya tuh mencapai 500 Nm. Wah, gila banget nih. Ini SUV dengan konfigurasi 2 baris tempat duduk ya, dan sepertinya akan dijual di Indonesia. Mungkin saat ini baru perkenalan saja nih, belum resmi dijual. Tapi kalau lihat dari speknya, dari desainnya, ya, dimensinya, ini kayak pas banget sih buat Indonesia ya. Gimana menurut kawan mesin? Ya, kita boleh lihat lagi ya ke merek berikutnya ya. Oke, masih di boothnya GWM. Ini ada satu merek namanya Ora. Ora ya, kalau bahasa Jawa artinya tidak gitu. Tapi ini ada wujudnya small car hatchback ya, dengan desain membulat ya, dari lampunya bulat, dari dimensi pilarnya juga bulat juga, belakangnya pun juga membulat. Ya, kalau di luar ini dinamakan Ora Good Cat. Ya, Good Cat ya, kucing baik ya. Tapi kalau di sini dipajang pakai nama Ora 03. Nah, kita nggak tahu nih kodenya nih apa. Yang pasti ini adalah hatchback, stylish ya, dan juga elektrik. Ya, sepertinya ini diposisikan untuk pengendara wanita ya, karena dari warna-warnanya ini benar-benar bikin personalisasi dari seorang wanita untuk berkendara yang bisa bikin tampil beda ya. Dari warnanya ini ada 2 warna yang dihadirkan di sini, 2 unit, satu warna ini agak biru kehijauan, satu lagi warna lebih ke krem ya, gitu. Oke, dan ini bentuknya hatchback, desainnya mengingatkan kita pada satu mobil elektrik juga dari China juga, yaitu Wuling Dingo yang udah pernah kami bahas di video sebelumnya. Oke, gimana, mirip ya? Dan ini sepertinya baru diperkenalkan, tapi kami dapat bocoran harganya. Ini harganya mencapai mulai dari 600 jutaan. Nah, gimana kawasan mesin? Oke nggak nih dengan mobil yang stylish seperti ini, fully elektrik di harga segitu? Oke, kira-kira cocok nggak buat Indonesia? Oke, yuk kita lanjut ke satu merek lagi. Nah, satu lagi brand yang dihadirkan di booth GWM ini adalah merek Tank. Iya benar, ini Tank ya. GWM Tank 500. Ini bentuknya, dimensinya full size SUV. Ya, dan ini kalau kita lihat moncong ini mirip mobil SUV asal Amerika ya, Ram ya. Mirip banget, rodanya juga besar. Dan ini kapasitas mesinnya juga cukup memadai nih. Ya, kita bisa lihat di sini, dan fiturnya pun lengkap. Nih speknya kita cantumkan di sini ya. Jadi ini belum menjadi mobil elektrik. Nah, dihadirkan di Indonesia masih dalam pilihan mesin bensin. Nah, tapi ada yang lucu nih, di belakangnya masih ada konde ban serep ya. Oke. Ya, luar dalamnya sih ini kayaknya cocok banget ya dipasangkan di sini ya. Ini bisa bersaing di kelasnya, mungkin di kelasnya Land Cruiser ya. Ini Hyundai Palisade ini cukup potensial banget nih. Tapi menurut info yang kami terima, ini baru diperkenalkan aja, belum dijual secara resmi. Nah, gimana nih menurut kawasan sini ya? Dari 3 merek yang dihadirkan di boothnya GWM tadi nih, ya cukup oke nggak buat dipasarkan di Indonesia nih? Ya tulis ya di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi ke merek yang terakhir. Oke, last but not least, ada satu merek lagi yang menurut kami ini juga masuk dalam kategori mobil Cina loh. Ini dia mereknya. Ya, MG Morris Garage. Loh, itu kan brand Inggris. Betul, brand Inggris, tapi secara kepemilikan sudah ada di grup holdingnya perusahaan otomotif China, yaitu SAIC, yang juga membawahi Wuling dan Maxus yang tadi kami bahas tadi. Nah, meskipun ini sudah diproduksi Thailand, tapi image mobil Cina ini tetap melekat di MG. Nah, menariknya ini MG melakukan pendekatan yang berbeda dibanding pabrikan lain. Pendekatannya lebih ke arah lifestyle dan art. Ya, dia punya ada SUV, ZS, HS, dan juga dia punya varian yang beda nih, yaitu ada varian sedan, juga ada versi elektriknya MG4 EV. Nah, di mana MG4 EV ini dihargai mulai 650 jutaan. Oke, gimana kawasan mesin? Banyak juga ya merek mobil Cina ya yang eksis di event Gias kali ini ya, dan siap merambah pasar otomotif nasional. Nah, ini juga sekaligus ya bisa jadi peringatan nih buat mobil-mobil
merek lain ya yang udah lebih dulu eksis. Ya, kalau inovasinya biasa-biasa aja, kayaknya sih bakal kelibas ya sama mobil-mobil China yang tadi kita udah bahas, yang menawarkan beragam fitur inovasi teknologi dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, gimana nih kawan Sound Mesin, mobil merek apa yang kalian suka dari video ini? Ya, boleh ditulis di kolom komentar juga alasannya kenapa. Ya, oke. Dan kira-kira deh mobil itu worth it nggak untuk dibeli di Indonesia? Oke, gitu dulu ya. Cukup sekian review tentang video mobil China dari saya, Om Anto, di segmen kali ini. Ya, selalu ingat subscribe channel Sound and Mesin. Kalau suka video ini silahkan like dan share sebanyak-banyaknya supaya kami dapat terus memberikan informasi edukatif seputar dunia otomotif. Oke, salam sehat selalu dari saya yang ada di perhelatan Gias 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.